Ya baiklah pendengar Pro Soterari Talaut, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kali ini kita bersama Ibu Pendeta Justin C. Dirangga, dan kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi di program Mutiara Pagi di hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Allah, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami sembah, puji dan muliakan. Allah yang begitu sempurna mengasihi kami, Allah yang terus memberkati kami, mendampingi kami, sehingga kami tak pernah sendirian dalam menjalani kehidupan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami menikmati hari baru, hari anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh menjalani kehidupan di hari ini, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkenan memberkati kami, menguduskan dan menyucikan kami, agar firman-Mu menjadi pegangan, penuntun, pengarah langkah kami di sepanjang hari ini. Ini kami Bapa di sorga, berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 2. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Judul bacaan kita, jangan memandang muka. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dengan dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan
akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Allah yang telah kita baca tadi. Saya beri tema mengasihi tanpa membedakan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia di mana kita hidup memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dari wajah, dari penampilannya, menilai dan melihat seseorang dari kedudukan status sosialnya, menilai dan melihat seseorang dari siapa dia, dari mana dia, warna kulit, dan lain sebagainya. Padahal Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab menyatakan, kalau kita baca Amsal pasal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kemudian kalau kita baca juga dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tuhan berkata kepada Samuel ketika Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Tuhan bilang, Pak Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, karena Tuhan melihat hati. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara, dunia seringkali juga menilai seseorang dari pangkatnya, dari hartanya, sehingga kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal pasal 19 ayat 4. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, status sosial, jabatan, kedudukan, ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Namun Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen di zaman Yakobus pun melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Mereka memperlakukan orang-orang yang dikenal secara khusus dan spesial. Sebaliknya, mereka memandang rendah dan hina orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak dikenal. Ini dipandang oleh Yakobus sebagai tindakan jahat. Tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bacaan kita ayat 4. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Di hadapan Tuhan semua manusia sama dan sederajat. Amsal pasal 17 ayat 5 berkata, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Artinya, siapa bertindak semena-mena terhadap orang miskin berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan justru sangat mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang dipandang lemah, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang miskin dalam pandangan manusia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ajaran Tuhan Yesus yang paling utama dan sampai hari ini menjadi dasar pengajaran umat Kristiani adalah tentang kasih. Kalau kita baca Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih menjadi dasar kepercayaan dan pengajaran Kristus kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kasih tidak memandang muka. Kasih tidak mengenal perbedaan. Itu berarti ketika ada praktik memandang muka, itu bertentangan dengan semangat mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Karena jika demikian kita tidak menunjukkan belas kasih Kristus kepada orang lain. Dengan memilih kasih dan memandang muka membuat perbedaan, kita sesungguhnya sedang menyangkal identitas kita sebagai warga kerajaan sorga. Kita tidak layak sesungguhnya menerima rahmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, setiap orang Kristen berhadapan dengan pengadilan Allah. Karena itu, hidup di dunia yang sementara ini haruslah kita hidup saling mengasihi tanpa memandang muka. Karena apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak pada penghakiman Tuhan, itu yang kita lakukan saat ini. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau dalam kehidupan kita selalu membedakan orang dengan penampilan, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, memperlakukan seseorang dengan istimewa, dan melihat orang yang sesungguhnya dalam standar penglihatan manusia itu orang susah, orang yang tidak dikenal, dengan perlakuan yang tidak sewajarnya. Kita saudara tidak melakukan kasih. Ada sebuah kisah seorang bapak yang hidup di jalanan bersama dengan seorang anak kecil. Mereka menemukan sebuah dompet yang berisi uang, dan mereka tidak dapat lagi menemukan siapa pemiliknya. Anak yang mengikuti bapak ini berkata kepada bapak tersebut, saya suka makan di makanan enak di restoran yang mahal, yang bagus. Maka mereka segera masuk, saudara, dengan pakaian yang compang-camping karena anak jalanan, orang jalanan. Tetapi mereka mendapat perlakuan
yang tidak wajar dari security. Mereka tidak diizinkan untuk masuk. Lalu bapak dan anak ini membeli baju bagus, mandi, dan kemudian mereka bertukar pakaian dan lalu kembali masuk ke restoran ini. Barulah mereka, Bapak Ibu Saudara, diterima dan dipersilahkan masuk. Saudara, ini memperlihatkan sikap cara hidup manusia yang melihat seseorang dari penampilan luarnya saja. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang beriman kepada Kristus, kita jangan mengamalkan keberimanan kita dengan memandang muka. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam melakukan pelayanannya tidak pernah memandang muka. Jika kita perhatikan ke-12 murid Yesus berasal dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari nelayan yang mungkin adalah orang susah, pemungut cukai yang pastinya mereka adalah kaya, dan juga pemberontak Selot, dan lain sebagainya. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang dari status sosialnya. Ia memang dekat dengan orang-orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus pun juga pernah menyembuhkan seorang anak perwira dan bahkan perempuan-perempuan kaya yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak melihat status sosial dan orang yang menerima pelayanannya. Memandang muka Bapak Ibu Saudara atau pilih kasih bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kepada orang lain. Yesus mau agar umatnya yang hidup sekarang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperlakukan orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita bersahabat dengan orang lain tanpa memandang muka. Mari kita hidup bersama tanpa membuat perbedaan. Kalau Tuhan tidak memandang muka kepada manusia, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kalau Tuhan tidak memandang muka, menerima semua umat, semua orang, mengapa kita masih memperlakukan sesama kita dengan melihat jabatan, kekayaan, penampilan, status sosialnya, melihat suku, agama, dan sebagainya? Marilah kita memperlakukan dan mengasihi sesama dengan tulus dan tidak memandang muka, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan karya selamat-Mu yang terus kami nikmati dan kami rasakan, kami alami. Kalau kami ada di hari ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada di hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa. Hari baru lagi kami boleh nikmati dan jalani. Sebelum kami lebih jauh melangkah, firman-Mu telah memberkati kami Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam sikap nyata setiap saat. Kami diajar untuk mengasihi tanpa ada perbedaan. Kami hidup bersama tanpa memandang muka. Melihat jabatan, status sosial, melihat harta, kekayaan, tetapi kami memperlakukan semua orang sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
Karena kami diajar, pengajaran Kristus yang paling utama adalah kasih. Kasih kami kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Biarlah Bapa, firman-Mu hari ini mendasari hidup kami, supaya kami terus saling mengasihi. Memulainya dalam kehidupan keluarga, suami istri saling mengasihi, suami istri saling mencintai, anak orang tua saling mengasihi dan mencintai. Dan kemudian itu dari praktek kehidupan dalam keluarga, maka itu akan memancar keluar. Bagaimana kami hidup bersama berdampingan dengan orang lain. Sebab Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan memperlakukan, mengasihi semua orang secara sempurna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akan terus berjalan maju, melangkah menjalani hari hidup di hari ini. Kami akan bekerja, kami akan berkarya, kami akan berusaha, kami akan melakukan semua yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami menyadari Bapa siapa kami manusia yang penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan Engkau Tuhan yang sempurna. Karena itu kami memohon Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, sehingga terus kami menikmati keselamatan. Dan bahkan Tuhan memberi kami hikmat, sehingga kami dapat berkarya dengan baik dan benar. Dengan hikmat kami dapat membedakan mana yang baik yang kami lakukan, dan mana yang tidak baik yang tentu tidak akan kami lakukan. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami adalah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, dan hidup kami diberkati. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, kasihani kami, bangsa kami Tuhan, masyarakat bangsa Indonesia, terus persatukan kami dalam kehidupan bersama. Negara Republik Indonesia Tuhan, kami mau taruh dalam dekapan kasih-Mu. Kami terus menjadi satu bangsa yang kokoh kuat. Jauhkan Tuhan dari perpecahan, jauhkan Tuhan dari perbedaan, tetapi terus ikat kami dalam kehidupan penuh dengan kerukunan, saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami terus hidup bersama, menjalin persatuan dan kesatuan. Pemerintah kami Tuhan berkati dari pusat sampai desa. Tuhan, berbagai persoalan Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu untuk dapat menjalankan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik, dan sehingga setiap tantangan dan persoalan ini boleh dilewati dengan semangat tugas tanggung jawab yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan berkati. Kepemerintahan yang baru, Bupati dan Wakil Bupati yang akan memulai tanggung jawab di Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan berkati dengan hikmat surgawi, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan tanggung jawab dan mendatangkan berkat damai sejahtera-Mu atas tanah Porodisa yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jajaran pemerintahan, Engkau memberkati seluruh warga masyarakat Kabupaten Talaut. Tuhan, persatukan kami dalam kasih, berjalan bersama, melangkah bersama untuk tanah Porodisa yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih-Mu Bapa, membutuhkan mujizat-Mu melalui pemulihan dan kesembuhan atas sakit yang mereka alami di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, pengurapan Tuhan sempurna, memberkati para medis dokter yang merawat, memberkati obat-obatan yang diminum, air infus yang mengalir atas tubuh mereka. Tuhan kuduskan,
Tuhan pakai hamba-hambamu, para medis dokter menjadi alat kasih-Mu. Tuhan pakai obat-obatan dan semuanya untuk mempercepat proses pemulihan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan terus memberikan pelayanan bagi bangsa dan negara kami melalui RRI Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati mereka, hikmat, akal budi, kebijaksanaan menjadi bagian hidup mereka. Bahkan kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, baik pada pribadi bahkan pun bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk generasi-generasi muda kami, anak-anak kami yang akan menjadi harapan bangsa dan negara. Tuhan memberkati mereka dalam langkah juang mereka, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, bahkan masa muda mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan kasihani mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, bahkan Tuhan memberi mereka hati yang penuh sukacita, kekuatan, kesehatan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami yang kekal. Haleluya. Amin.